Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semangat hari ini ya, kita mau beribadah kebaktian anak-anak untuk CKI Panji Kristus. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bersorak dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tirukan Kak Diana berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan sungguh indah di dalam hidup kami. Kami mau bersenang-senang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersenang-senang, bersuka cita bersama-sama. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu hebat. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Kita menari untuk Tuhan ya, kita pujikan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anaknya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus.
manis dan indah. Tuhan selalu memberkati anak-anaknya, memberkati kita semua. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian adik-adik yang berkata, mujizat itu nyata. Tuhan masih ada mujizat di dalam Tuhan. Ayo adik-adik, kita dekat Tuhan terus. Amin. Yuk kita pujikan lagu ini ya. Sama-sama ya, kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di ibadah Cevo Saturday, ibadah anak-anak di Panji Kristus Church. Nah, hari ini Kak Dian akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa ayo? Tentang nanti deh kalian kasih tahu, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah bersama dengan teman-teman kami, walaupun secara online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, bertata dan berdaulat. Tuhan, berikan kami telinga sebagai seorang murid agar ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami semua. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, hari ini kalian akan menyampaikan firman Tuhan tentang orang yang paling kuat. Ayo. Kalau kalian bicara tentang orang yang paling kuat, di dalam benak adik-adik siapa sih di Alkitab orang yang paling kuat? Ayo. Siapa? Siapa yang bisa menebak yang kalian maksud orang yang paling kuat di Alkitab? Sebenarnya banyak sih adik-adik orang yang kuat di Alkitab, baik kuat secara iman, kuat percaya kepada Tuhan, kuat dalam menghadapi musuh, kuat dalam banyak hal deh. Tapi hari ini Kak Dia membahas tentang orang yang paling kuat, yang kekuatannya itu didapatkan dari mana ayo?
dari rambutnya. Jadi kalau rambutnya dicukur, dia akan kehilangan kekuatannya. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya adalah Simpson. Simpson ini pribadi yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun di sekitarnya, adik-adik, sebangsanya, bahkan dengan orang-orang yang di luar sebangsanya. Tidak ada yang memiliki kekuatan sekuat Simpson. Nah, Simpson ini siapa sih, Kak? Kenapa dia bisa jadi orang yang kuat? Dari manakah dia berasal? Nah, hari ini kalian akan bahas siapa sih Simpson itu. Kalau adik-adik buka Alkitab adik-adik di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai yang ke-16, adik-adik akan menemukan kisah perjalanan bagaimana Simpson ada. Bahkan sampai Simpson mengalami kekalahan, dia mengalami suatu penghinaan, akhirnya Tuhan menguatkan kembali. Adik-adik akan menemukan kisah Simpson di Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai yang ke-16. Tapi hari ini, sore hari ini kalian akan mempersingkat kisah Simpson ini. Siapa sih Simpson itu? Dari mana dia berasal? Dan kenapa dia ada di dunia ini? Nah, jadi pada waktu itu ada seorang ibu yang bernama Manoah. Ibu Manoah ini tidak punya anak. Dia berseru kepada Allah. Dan di tengah-tengah seruannya, di tengah-tengah kepedihan hatinya, datanglah malaikat Tuhan. Dia berkata kepada Ibu Manoah, "Ibu Manoah, engkau akan mempunyai seorang anak laki-laki." Jadi ketika Ibu Manoah ini berseru, dia berharap akan adanya seorang anak dalam hidupnya. Tiba-tiba malaikat datang dan berkata kepada Ibu Manoah, "Ibu Manoah, kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Datang malaikat adik-adik, luar biasa. Nah, malaikat itu berkata kepada si Ibu Manoah ini bahwa anak laki-lakimu nanti ini akan mempunyai kekuatan yang sangat-sangat super kekuatan bahasa Inggrisnya. Kekuatan yang sangat luar biasa. Dan malaikat itu berkata, anak ini akan punya kekuatan itu berasal dari rambutnya. Satu hal yang aku minta kepada engkau, Ibu Manoah, jangan sekali-sekali engkau mencukur rambut anakmu ini. Jadi ini malaikat berpesan, anak yang akan kau dapatkan adalah seorang anak laki-laki yang sangat kuat. Dan kekuatan itu terletak pada rambutnya. Jadi jangan sekali-sekali engkau memotong sehelai rambut anak ini. Nah, lalu Ibu Manoah ini setelah mendapatkan pernyataan firman Tuhan, benar adik-adik, ternyata Ibu Manoah ini hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simpson, yang artinya matahari. Ternyata perkataan firman Tuhan yang disampaikan malaikatnya itu benar nyata adanya. Ibu Manoah melahirkan seorang anak laki-laki yang kuat. Dan ibu ini mengingat bahwa dia tidak boleh mencukur rambut anak-anaknya. Ibu Manoah ini melakukan apa yang menjadi perintah dari si malaikat tersebut. Dia melahirkan anak laki-laki dan diberinya nama Simpson. Nah, adik-adik, ternyata sepanjang Simpson ini bertumbuh semakin besar. Ternyata benar adik-adik, dia menjadi orang yang sangat-sangat kuat. Dia bisa mengalahkan singa. Dia bisa merobohkan segala sesuatu yang besar. Baik ada pintu yang besar, pintu raksasa. Dia bisa mengalahkan musuh. Dia benar-benar menjadi anak yang kuat. Ibu Manoah bersyukur ternyata firman Tuhan tergenapi di dalam diri Simpson. Bahwa Simpson ini menjadi orang terkuat adik-adik. Asal dia asal Simpson ini tidak mencukur rambutnya. Nah, semakin Simpson dewasa, Simpson jatuh cinta kepada seorang lawan jenisnya adik-adik, seorang wanita yang bernama Delila.
Simpson menyukai seorang gadis bernama Delilah, tapi sayangnya Simpson menyukai Delilah ini yang berasal dari bangsa Filistin, yang pada saat itu tidak menyukai akan kekuatan yang dimiliki oleh Simpson ini. Karena ketika berperang pasti bangsa Filistin selalu kalah. Nah, dari kisah ini, dimulai dari ini, maka malapetaka datang kepada diri Simpson. Ketika Simpson menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi Simpson ini menyukai Delilah yang berasal dari bangsa Filistin. Disinilah awal mula kehancuran seorang Simpson ini dimulai. Lalu para raja orang Filistin itu kan tahu nih, ternyata Simpson menyukai salah satu anak bangsanya, orang Filistin, yaitu Delilah. Makanya dari raja-raja tersebut, dari orang-orang besar tersebut menekan seorang Delilah untuk terus bertanya kepada Simpson, apa rahasia kekuatan yang kau miliki sampai engkau tidak bisa dikalahkan? Nah, nih adik-adik, Simpson mulai tanya terus sama Delilah, apa rahasia kekuatanmu? Apa rahasia kekuatanmu? Apa rahasia kekuatanmu? Simpson ini di setiap hari, di setiap waktu, si Delilah ini selalu bertanya kepada si Simpson. Karena dipaksa oleh Delilah, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Seharusnya Simpson gak boleh asal percaya, adik-adik. Dia tidak boleh asal percaya kepada siapapun, walaupun orang itu dekat, merasa bahwa aku suka, aku sayang sama Delilah, aku beritahukan rahasia. Padahal firman Tuhan mengatakan, apapun firman Tuhan, malaikat mengatakan jangan beritahu siapapun, jangan sampai tahu bahwa kekuatanmu itu berasal dari rambutmu. Tapi karena si Simpson ini mendapatkan suatu paksaan terus-menerus dari Delilah, apa kekuatan yang kau miliki? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Makanya dari si Simpson ini memberitahu kepada Delilah bahwa rahasia kekuatannya ada di rambutnya. Karena selalu dipaksa oleh Delilah, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Nah, di saat inilah, di titik itulah Simpson akan memulai penderitaannya. Seharusnya ketika dia masih bisa mempertahankan rahasianya, dia tetap menjadi orang yang disertai Tuhan. Dia akan tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dia akan terus mendapatkan penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan gak akan meninggalkan dia. Tapi ketika rahasia itu diberitahukan, di saat itulah dia sudah memulai kehancuran di dalam kehidupannya. Nah, jadi pada waktu Simpson tertidur, orang Filistin datang karena sudah mendapatkan jawaban dari Delilah bahwa kekuatannya berasal dari rambutnya. Maka orang Filistin datang kepada Simpson waktu Simpson sedang tertidur. Ketika Simpson tertidur, datang orang Filistin itu dan mencukur rambutnya. Dah, selesai adik-adik, selesai. Kalau diilustrasikan tuh, kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri Simpson itu hilang seketika. Simpson sudah menjadi manusia biasa. Dia tidak punya kekuatan lagi. Bahkan dia mungkin tidak bisa berbukan lagi yang namanya pintu. Dia gak akan bisa lagi menghadapi singa-singa, atau dia gak akan bisa lagi mengalahkan banyak orang. Stop. Kekuatannya berhenti karena satu kesalahannya yang fatal ini, memberitahukan rahasianya. Dia memulai kehancuran di dalam hidupnya. Nah, ketika dia sudah punya kekuatan, ya udah, orang Filistin menangkap Simpson. Simpson yang biasanya mungkin dipegangi dua orang, dia akan mudah dia akan lepas adik-adik. Tapi ketika rambutnya sudah dipotong, ketika dia ditangkap oleh orang Filistin, dia nggak bisa melepaskan, dia nggak bisa memberontak adik-adik. Ya udah, dia pasrah. Akhirnya dia punya kekuatan, ditangkap oleh orang Filistin. Nah, dari itu
Karena anak Filistin sudah gemes nih sama Simpson karena sering mengalahkan dia. Akhirnya Simpson dimasukkan ke dalam penjara. Simpson ditangkap oleh orang Filistin, dia dimasukkan di dalam penjara. Kemudian Simpson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Wah, harta martabatnya, rasa percaya dirinya hilang. Simpson dipermalukan. Seharusnya bisa mengalahkan orang Filistin, itu adalah hal yang mudah. Tapi ketika kekuatannya sudah tidak ada, Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya lagi, udah mundur kekuatannya, udah nggak ada kekuatan lagi, maka dari itu si Simpson ini tidak bisa melawan orang Filistin ketika orang Filistin menyuruh dia untuk bekerja menggiling. Nah, suatu hari, kalau adik-adik nanti penasaran sama ilustrasinya, adik-adik ketika aja di Google film tentang Simpson versi anak-anak, adik-adik akan mengetahui bagaimana ilustrasinya. Simpson dipermalukan, Simpson merasa dirinya terhina karena dia harus bekerja dan ditertawakan oleh orang-orang besar di Filistin. Suatu hari berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simpson. Mereka sudah tahu kelemahan Simpson dan dia sudah bisa dipaksa untuk bekerja rodi, bekerja menggiling. Nah, di saat itu Simpson dipermalukan adik-adik. Dan pada saat Simpson dipermalukan itu, rasanya dia sangat-sangat marah. Terus dia berdoa sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia berkata, Simpson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Dia sadar dia sudah salah, kekuatannya sudah hilang, dan dia ketika dia dalam kesalahannya, dalam ketidakberdayaannya, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa sungguh-sungguh. Apakah Tuhan meninggalkan? Apakah Tuhan mendengarkan? Tuhan mendengarkan doa Simpson adik-adik. Walaupun Simpson sudah kehilangan kekuatannya, Tuhan tidak lagi memberikan kekuatan kepada dia waktu dia dipermalukan atau ketika dia menggiling, nggak ada kekuatan. Tapi di satu waktu ketika mereka sedang berkumpul dan ada perjamuan, Simpson berdoa sekali lagi kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta pertolongan agar diberikan kekuatan satu kali lagi untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Rasanya dipermalukan, dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan menolong Simpson. Simpson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Lalu Simpson memegang tiang rumah itu. Jadi dari posisinya dia itu lagi di rantai terus dia pegang tiang kanan kirinya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan. Jadi tiang itu seperti pilar adik-adik, pilar di tempat itu. Dia pegang kanan kirinya, dia berdoa kepada Tuhan berikan kekuatan sekali lagi. Tuhan mengabulkan, dia tarik tiang pilar itu. Dengan kekuatan yang dari Tuhan dia tarik, kan? Akhirnya rubuhlah tempat itu. Nah, lalu Simpson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur. Sampai hancur, Tuhan memberikan dan mengabulkan doa Simpson, diberikan satu kali lagi kekuatan untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin tersebut. Akhirnya raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Simpson juga adik-adik, karena Simpson yang menarik tiangnya, dia juga tertimpa oleh reruntuhan. Tapi rasanya terbayarkan, yaitu dengan menghabisi semua mereka yang menertawakan Simpson. Jadi adik-adik, akhirnya raja-raja dan 3.000 orang adik termasuk Simpson, mereka meninggal. Mereka tertimpa reruntuhan. Percaya adik-adik, ketika adik-adik mungkin punya suatu permasalahan, adik-adik mungkin melakukan suatu kesalahan kepada Tuhan di hadapan Tuhan, ketika adik-adik datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Sama seperti Simpson dalam kesalahan, ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta pertolongan sekali lagi, Tuhan berikan aku pertolongan, sekali lagi Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan mendengarkan Simpson. Tuhan gak meninggalkan Simpson.
Tuhan tetap menyertai anaknya ketika dia datang dengan sepenuh hati. Ketika kita mungkin punya kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan aku habis melakukan kesalahan, aku habis berbohong, Tuhan aku habis mencontek. Ketika kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk kita hidup jauh lebih baik lagi. Ketika kita jatuh, ketika kita berbuat dosa, kita datang, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan ayatnya adalah adik-adik, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita kuat? Bukan manusia. Yang bisa membuat kita kuat, yang bertahan sampai dengan hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya, siapa sih yang membuat kita kuat sampai dengan hari ini? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita kuat, Tuhan Yesus yang membuat kita bertahan, Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus gak meninggalkan Simson, walaupun dia sudah kehilangan kekuatannya, menggaram mulai dicukur, tapi ketika Simson berdoa kepada Tuhan, memberikan sekali lagi kekuatan, Tuhan mengabulkan itu semua. Tuhan tidak meninggalkan anaknya. Ketika kita berseru, ketika kita percaya, Tuhan selalu menyertai dan menyenangkan telinganya atas setiap seruan kita. Jadi adik-adik, kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Kalau kita ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan terus kita jauh daripada Tuhan. Jangan adik-adik. Sekalipun kita melakukan kesalahan, tetap datang kepada Tuhan. Simson melakukan kesalahan. Simson memberitahukan di mana kekuatannya, yang dikata seperti suatu harusnya sebagai suatu rahasia antara dia dengan Tuhan. Tapi dia beritahukan rahasia kepada orang lain dan dia kehilangan kekuatannya. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan meminta sekali lagi kesempatan, Tuhan memberikan dan mengabulkan permintaan Simson. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita, memberikan kita pertolongan dan memberikan kita penyertaan. Jadi firman pada sore hari ini adik-adik, tetaplah kita kuat dan tetaplah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Jatuh bangkit lagi, berdosa kita bertobat. Jadi jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, jangan menyia-nyiakan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memulainya bersama dengan Tuhan, akhiri bersama dengan Tuhan. Tetap setia dalam ibadah anak-anak walaupun secara online. Tetap bersuka cita untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman online yang lainnya, bersama dengan Kak Dian, bersama dengan Kak Dian Halowo, bersama dengan Kak Riana, Kak Miracle, Kak Ita. Kita akan terus bersuka cita dan kita terus bergembira di hadapan Tuhan. Demikian renungan pada sore hari ini. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih buat semua penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak berkati seluruh anak-anak yang sudah mendengar kebenaran firman pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, sekolah mereka, Engkau yang akan menyertai, bahkan megang masa depan mereka semua ya Bapak. Dimanapun mereka berada hari ini, dimanapun mereka mulai siaran hari ini, menonton Cipu daripada Sabtu hari ini, Engkau yang akan berkati mereka semua dengan sukacita yang daripada Engkau. Ajari kami, Engkau yang berpegang teguh kepada firman-Mu, untuk kita percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Sekalipun kami jatuh, sekalipun kami berbuat dosa, tapi Engkau Tuhan yang dengan senantiasa datang untuk menghibur setiap kami datang, beri kesempatan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita yang lebih lagi bersemangat. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan kemuliaan bagi Engkau, Raja atas segala raja. Kita sudah mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sampai jumpa adik-adik, ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. God bless you.